Pernahkah kamu merasa sudah mencintai sepenuh hati, tapi justru ditinggalkan? Atau berharap kisah indah dengan seseorang, namun semesta berkata lain? Cinta seringkali datang tidak sesuai harapan, bukan dalam bentuk yang kita mau. Tidak waktu yang kita rencanakan, bahkan kadang tidak dari orang yang kita bayangkan. Namun dalam diam, cinta tetap hadir sebagai sesuatu yang kita butuh, bukan untuk memanjakan ego, tapi untuk mengajarkan, bukan untuk menyempurnakan, tapi untuk menempa. Dalam pandangan Stoik, hidup bukan tentang mengendalikan segala sesuatu di luar diri, tapi tentang mengendalikan bagaimana kita merespons apa yang tak bisa kita kendalikan, termasuk cinta. Ketika cinta tak seperti yang kita inginkan, kita diberi kesempatan untuk bertumbuh, untuk mengenal diri, belajar melepaskan, dan menemukan makna di balik rasa sakit. Hari ini, di Arah Mindset, kita akan melangkah bersama menelusuri bagaimana menerima cinta yang hadir sebagai kebutuhan, bukan hanya keinginan. Karena ketika kita mampu mengarahkan pikiran, disitulah ketenangan sejati bisa ditemukan. Selamat datang di Arah Mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa begitu yakin bahwa seseorang adalah jawaban dari segalanya? Bahwa bersama dia, semua luka akan sembuh. Semua kekurangan akan terasa cukup, bahwa hidup akan menjadi lebih baik hanya karena dia ada. Kita sering mengira, tapi bisa jadi itu hanya keinginan. Keinginan yang dibangun dari harapan dari bayangan, dari proyeksi ideal yang kita ciptakan sendiri. Kita tidak benar-benar mencintai orangnya. Kita mencintai versi mereka yang ada di kepala kita. Versi yang kita bentuk karena rasa sepi, karena trauma, karena kebutuhan untuk merasa cukup. Tapi ironisnya, justru itu bukan kebutuhan yang sejati. Dalam ajaran Stoik, salah satu prinsip dasarnya adalah membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Cinta, atau lebih tepatnya, hasil dari cinta, bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kita bisa mencintai seseorang sepenuh hati, tapi tidak bisa memaksa mereka membalas dengan cara yang sama. Kita bisa hadir dengan tulus, namun tidak bisa memastikan mereka akan bertahan. Karena cinta, seperti hidup, tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Tapi disinilah kita sering terjebak. Kita berpikir, kalau cinta ini tulus, maka dia akan menjadi milik kita. Kalau kita sudah memberi segalanya, maka dia akan bertahan. Kalau kita sudah berjuang sekeras ini, maka dia akan mengerti. Namun Stoik mengingatkan, harapan seperti itu hanyalah ilusi yang memperbudak pikiran. Epictetus pernah berkata, kebebasan sejati adalah ketika kita belajar menginginkan hanya apa yang memang tergantung pada kita, dan perasaan orang lain jelas bukan termasuk dalam kendali kita. Di titik ini, kita mulai belajar bahwa cinta yang kita inginkan belum tentu cinta yang kita butuhkan. Keinginan seringkali bersuara lebih keras. Ia mendesak, memaksa, dan memabukkan. Tapi kebutuhan, ia datang lebih diam. Ia tidak memaksa untuk dimiliki, tapi hadir untuk membentuk kita. Ia tidak selalu membuat kita tersenyum, tapi ia menumbuhkan kita dari dalam. Cinta yang kita inginkan seringkali memanjakan luka kita. Ia datang seperti pelarian, seperti pengalih rasa sakit. Tapi cinta yang kita butuh seringkali datang sebagai cermin. Ia memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Ia tidak menutupi kekurangan kita, justru menampakkannya secara jujur, supaya kita bisa memilih, ingin bertumbuh atau terus terjebak. Bayangkan seseorang yang selalu kita kejar, karena kita yakin dia adalah satu-satunya. Tapi berkali-kali kita justru dihancurkan oleh harapan yang kita buat sendiri. Lalu datang seseorang yang tidak sesuai ekspektasi kita. Tidak seperti daftar ideal yang kita simpan di kepala, tapi justru dia yang menyadarkan kita tentang arti keutuhan. Dia tidak memberi semua yang kita mau, tapi menghadirkan ruang untuk jadi diri sendiri. Dia tidak menyembuhkan luka kita, tapi menemani kita saat kita belajar menyembuhkan diri. Itulah cinta yang kita butuh. Cinta yang dibentuk oleh kesadaran, bukan fantasi. Cinta yang hadir untuk melatih keteguhan hati, bukan sekadar memuaskan hasrat. Dalam banyak hal, cinta yang kita butuh adalah cinta yang membuat kita berhenti mencari pengakuan dari luar. Ia mengajak kita kembali ke dalam, meninjau kembali siapa diri kita, apa yang sebenarnya kita cari, dan mengapa kita merasa kosong tanpa seseorang. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Dan seringkali, kualitas pikiran kita terganggu bukan karena realitas cinta itu sendiri, tapi karena ekspektasi yang kita tanam terlalu dalam. Kita ingin cinta yang sempurna, tanpa rasa sakit, tanpa penolakan,
tanpa kegagalan. Tapi, kenyataannya, cinta justru adalah medan tempat kita belajar menerima semua itu, tanpa kehilangan arah diri. Jika kita hanya mengikuti keinginan, kita akan mudah kecewa. Jika kita hanya mengejar sosok ideal, kita akan mudah merasa kurang. Tapi jika kita berani bertanya, apa yang sebenarnya aku butuhkan untuk bertumbuh? Maka cinta tidak lagi menjadi pelarian melainkan perjalanan pulang-pulang ke diri yang utuh. Diri yang tidak menggantungkan nilai pada penerimaan orang lain. Diri yang tidak perlu terus mengejar. Karena sudah tahu bahwa cinta sejati dimulai dari dalam. Akhirnya, kita akan sadar. Mungkin dia bukan yang kita inginkan. Mungkin kisahnya tidak sesuai dengan impian kita. Tapi jika ia membawa kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih damai. Bukankah itu cinta yang sebenarnya? Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika kita bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan dalam cinta, kita tidak lagi terombang-ambing oleh siapa yang datang atau pergi. Kita tetap utuh, kita tetap tenang, kita tetap berjalan. Kita sering membayangkan cinta sebagai hadiah, sebagai sesuatu yang datang karena kita layak mendapatkannya. Kita berpikir, kalau aku sudah baik, setia, dan tulus, maka cinta akan datang padaku sebagai balasan. Tapi, apakah cinta memang sesederhana itu? Sayangnya, tidak. Dalam hidup nyata, kebaikan tidak selalu dibalas. Kesetiaan tidak selalu dihargai, dan ketulusan pun bisa diabaikan. Apakah itu berarti cinta tidak adil? Belum tentu. Cinta, dalam realitasnya, bukanlah semacam ganjaran. Ia tidak seperti piala yang diberikan kepada siapa yang paling berjuang. Cinta bukan trofi. Cinta bukan bentuk penghargaan. Cinta juga bukan jaminan kebahagiaan. Cinta adalah ujian karakter. Ia datang tidak hanya untuk menghadirkan kebahagiaan, tetapi juga untuk melihat sejauh mana kita mampu menjaga diri tetap utuh ketika rasa itu diuji. Ia mengungkap siapa diri kita saat harapan tak berjalan sesuai kenyataan. Ia menampakkan luka-luka batin yang mungkin sudah lama kita tutupi, dan memaksa kita menengoknya kembali. Stoikisme tidak pernah memuliakan cinta yang manis dan mulus. Ia justru menantang kita untuk tetap teguh ketika cinta berubah arah. Untuck, tetap tenang ketika hubungan yang kita bangun tidak berkembang. Untuk tetap bijak ketika orang yang kita cinta tidak memilih kita kembali. Karena di sanalah karakter dibentuk. Kita diuji, bukan hanya oleh perasaan cinta itu sendiri, tapi oleh bagaimana kita mengelola cinta ketika ia mulai menyakitkan. Apakah kita menjadi orang yang membenci karena tak dicintai kembali? Apakah kita menjadi orang yang posesif karena takut kehilangan? Atau sebaliknya, apakah kita mampu mencintai dalam bentuk yang paling sulit, yaitu merelakan? Cinta akan menunjukkan siapa diri kita ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan darinya. Bukan saat semuanya berjalan indah, tetapi saat keindahan itu retak. Bukan saat kita dicintai, tetapi saat kita harus mencintai dalam diam. Saat hubungan bertahan, tetapi saat kita harus melepas dengan lapang dada. Itulah mengapa banyak orang terluka karena cinta. Bukan karena cintanya sendiri yang menyakitkan, tetapi karena mereka belum cukup kuat untuk menghadapi ujian yang datang bersamanya. Dalam ajaran Stoik, perasaan adalah hal yang netral. Yang menentukan apakah perasaan itu baik atau buruk adalah cara kita menyikapinya. Dan cinta, seperti emosi lainnya, bisa menjadi kekuatan atau kelemahan tergantung bagaimana kita memeliharanya. Epictetus pernah berkata, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Begitu juga dengan cinta. Ketika orang yang kita cintai berubah sikap, kita punya pilihan. Apakah kita akan tenggelam dalam rasa tidak berharga, atau tetap berdiri sebagai pribadi yang sadar akan nilainya sendiri? Ketika cinta tidak dibalas, kita punya pilihan. Apakah kita akan mengejar dengan buta, atau belajar melepaskan dengan penuh hormat? Ketika hubungan berakhir, kita punya pilihan. Apakah kita akan menyalahkan dunia, atau menjadikannya pelajaran untuk memperbaiki diri? Karakter dibentuk dari pilihan-pilihan kecil itu. Dan cinta, dengan segala dinamikanya, adalah ladang subur tempat karakter diuji dan dibentuk. Cinta juga menguji kesabaran. Saat seseorang belum bisa membalas rasa kita, apakah kita tetap bersikap hormat atau justru memaksa? Ia menguji keikhlasan. Saat hubungan tidak berjalan seperti rencana, apakah kita bisa menerima atau terus terperangkap dalam penolakan? Dan yang paling sulit, ia menguji ketulusan. Apakah kita mencintai seseorang karena dia membuat kita bahagia, atau karena kita memang ingin memberikan yang terbaik, bahkan saat tidak mendapat imbal balik?
apa-apa. Kebanyakan dari kita ingin dicintai tanpa syarat, tapi hanya sedikit dari kita yang siap mencintai tanpa syarat. Padahal, cinta yang tulus bukan soal apa yang kita dapat, tapi soal siapa kita menjadi dalam proses mencintai. Cinta bukan akhir dari perjalanan. Ia adalah cermin yang memperlihatkan kekuatan kita untuk bertumbuh. Ia adalah ujian tentang bagaimana kita tetap menjaga hati saat cinta tidak berjalan sesuai harapan. Banyak orang merasa gagal dalam cinta, tapi yang sesungguhnya gagal bukanlah cinta itu sendiri, melainkan kita yang tidak mampu menjadikan cinta sebagai alat untuk mengenal dan memperbaiki diri. Jika kamu pernah ditinggalkan, dikhianati, atau diabaikan oleh orang yang kamu cinta, bukan berarti kamu tidak layak dicinta. Itu hanya berarti kamu sedang diuji. Ujian bukan untuk menghukum, tapi untuk membuka mata, agar kita tidak mengikatkan makna hidup pada orang lain, agar kita tidak kehilangan arah ketika rasa itu tak berbalas. Karena cinta bukan tentang siapa yang berhasil kita miliki, tapi tentang bagaimana kita tetap menjadi manusia yang bermartabat, meski tidak memiliki apa-apa. Dan saat kita mampu melewati ujian itu dengan tenang, dengan sadar, dengan utuh, kita tidak hanya menemukan cinta, tapi juga menemukan diri kita sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena cinta yang tidak menjadi milikmu mungkin adalah cinta yang mengajarimu untuk lebih mengenal siapa dirimu. Dan itu adalah pelajaran yang jauh lebih berharga daripada sekadar kebersamaan. Kita tumbuh dengan cerita tentang pasangan sempurna, tentang dua orang yang saling memahami, saling melengkapi, dan berjalan seiring seumur hidup. Cerita-cerita itu membentuk harapan di kepala kita, bahwa cinta yang sejati pasti akan cocok, bahwa hubungan yang sehat pasti bebas dari benturan, bahwa jika kita sudah menemukan yang tepat, maka segalanya akan terasa mudah. Tapi hidup bukan dongeng, dan cinta tidak selalu sejalan dengan kenyamanan. Kita sering berpikir bahwa ketidaksesuaian adalah tanda kegagalan, bahwa ketika seseorang berbeda cara pandangnya, berbeda kebiasaannya, berbeda luka batinnya, maka hubungan itu tidak akan bertahan. Namun, Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dalam ajaran para filsuf seperti Seneca dan Marcus Aurelius, justru ketidaksesuaian adalah alat untuk menyadarkan kita, alat untuk menumbuhkan kebijaksanaan, alat untuk menantang ego. Bayangkan, ini kamu mencintai seseorang, tapi dia tidak punya cara mencintai yang sama. Kamu memberi perhatian dengan intens, tapi dia lebih tenang dan jarak jauh. Kamu ingin kejelasan, tapi dia masih terjebak dalam keraguan. Rasanya melelahkan ya. Kamu mungkin bertanya, kenapa kita nggak bisa sepemikiran? Kenapa dia nggak bisa berubah sedikit saja untukku? Kenapa aku harus berjuang sendiri dalam ketimpangan ini? Dan disinilah pelajaran besar dimulai. Ketidaksesuaian membuka ruang refleksi yang tidak bisa diberikan oleh hubungan yang mulus. Ia memaksa kita untuk meninjau ulang motif kita. Apakah kita mencintai orang lain? Atau hanya mencintai versi diri kita yang nyaman ketika bersama mereka? Stoik tidak mengajarkan kita untuk menghindari ketidaknyamanan, tapi untuk menyelaminya. Secara sadar, karena dalam ketidaksesuaian, kita bertemu dengan cermin yang jujur yang memperlihatkan ego kita, luka masa lalu kita, dan kebutuhan kita untuk diterima. Saat dua orang bertemu, mereka membawa dua dunia yang berbeda, dua masa lalu yang berbeda, dua cara berpikir, merasa, bertahan hidup, yang tidak selalu searah. Dan saat dunia-dunia itu bersinggungan, wajar jika muncul gesekan. Tapi gesekan itu bukan kutukan. Ia adalah bahan bakar untuk pertumbuhan. Kita belajar sabar, karena tidak semua orang bisa memahami kita dengan cepat. Kita belajar rendah hati, karena tidak semua yang kita yakini selalu benar. Kita belajar mendengar, bukan untuk membalas, tapi untuk benar-benar memahami. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah, kamu akan bertemu orang-orang yang menyebalkan, tidak tahu berterima kasih, sombong, curang, dan egois. Kata-kata itu keras, tapi ia mengajarkan sesuatu yang penting, bahwa dunia tidak akan selalu seperti yang kita mau, bahwa orang-orang akan selalu berbeda. Dan dalam perbedaan itulah, kita diuji bukan untuk mengubah orang lain, tapi untuk memperkuat kendali atas diri sendiri. Kita sering ingin pasangan yang klik, yang satu frekuensi, yang serba cocok, dan tak ada yang salah dengan itu. Tapi kadang, yang kita butuh bukan kesesuaian, tapi ketidaksesuaian yang membentuk, yang menantang zona nyaman kita, yang mendorong kita untuk belajar cara mencintai dengan lebih luas. Bukan hanya sesuai cara kita sendiri. Cinta yang paling kuat bukan datang dari
kesamaan. Tapi dari dua orang yang memilih untuk tetap tinggal meski berbeda, yang memilih untuk terus memahami, meski sering salah mengerti, yang memilih untuk tumbuh, bukan sekadar menuntut kenyamanan. Dan kalau akhirnya ketidaksesuaian itu terlalu besar untuk dipertemukan, kalau akhirnya kita harus berpisah, itu pun bukan kegagalan. Karena ketidaksesuaian tetap meninggalkan jejak pelajaran tentang batas, tentang kompromi, tentang bagaimana cara mencintai tanpa harus kehilangan jati diri. Bahkan orang yang tidak cocok dengan kita, seringkali adalah guru terbaik. Karena dari mereka, kita belajar bahwa cinta tidak cukup hanya dengan rasa. Cinta juga butuh arah, butuh niat untuk menyesuaikan, bukan memaksa. Butuh ruang untuk menerima perbedaan, tanpa merendahkan. Dan butuh keberanian untuk berkata, aku mencintaimu, tapi aku tetap harus tumbuh. Banyak dari kita ingin cinta yang nyaman. Tapi kadang, justru cinta yang tidak nyamanlah yang mempercepat pendewasaan. Karena rasa sakit dari ketidaksesuaian, itu mengikis ego kita yang paling keras. Dan dari sana, lahirlah versi kita yang lebih bijak. Mungkin itulah sebabnya, banyak hubungan yang tidak bertahan lama, tapi meninggalkan dampak yang dalam. Bukan karena hubungan itu gagal, tapi karena tugasnya memang hanya untuk satu hal. Menumbuhkan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena dalam setiap ketidaksesuaian, ada celah untuk mengenal diri lebih dalam. Dan ketika kita mau tumbuh dari sana, cinta tidak perlu selalu cocok. Yang penting, ia membawa kita menjadi lebih utuh. Kita jarang diajarkan bagaimana cara melepaskan. Sejak kecil, kita terbiasa memegang erat mainan kesayangan, impian masa kecil, orang yang kita cintai. Kita diajari bagaimana mengejar, bagaimana berjuang, bagaimana mempertahankan, tapi tidak banyak yang mengajarkan bahwa ada saatnya kita harus melepaskan, dan bahwa melepaskan tidak selalu berarti kalah. Yang lebih sulit lagi adalah cara kita melepaskan. Karena seringkali kita tidak benar-benar melepaskan, kita membueng dengan marah, dengan kecewa, dengan luka yang belum selesai. Kita menggusir, bukan melepaskan. Kita membakar jembatan, bukan meninggalkan dengan tenang. Padahal, melepas yang sejati adalah tindakan yang tenang. Bukan karena tidak ada rasa sakit, tapi karena kita memilih untuk tidak menambahkan luka baru pada yang sudah cukup menyakitkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menata pikiran, bukan melawan perasaan. Emosi boleh hadir, kecewa, sedih, marah, itu semua manusiawi. Tapi apakah kita akan membiarkan emosi itu mengambil alih kendali? Atau kita memilih meresponsnya dengan kebijaksanaan? Itulah bedanya reaksi dengan respons. Reaksi muncul dari luka, respons lahir dari kesadaran. Kita sering melepaskan karena sudah muak, sudah lelah, sudah hancur. Dan akhirnya kita berkata, sudahlah, pergi sana, aku nggak butuh kamu. Tapi sebenarnya itu bukan melepaskan. Itu hanya bentuk lain dari luka yang belum diterima. Dalam Stoik, kita diajak untuk melihat segala sesuatu sebagai bagian dari logos hukum alam semesta yang berjalan sesuai takdir. Apa yang datang, biarlah datang. Pergi, biarlah pergi. Yang penting adalah bagaimana kita tetap utuh. Meski yang kita cintai tak lagi tinggal. Marcus Aurelius menulis, terimalah segala sesuatu yang datang kepadamu dengan anggapan bahwa itu telah ditakdirkan untukmu sejak dahulu dan terhubung denganmu seperti halnya bagian dari kisahmu. Melepas dalam kerangka ini bukan lagi soal menghilangkan, tapi soal mengikhlaskan bahwa seseorang pernah menjadi bagian dari hidup kita dan sekarang tidak lagi. Dan itu tidak apa-apa. Kadang kita marah saat melepaskan karena merasa dikhianati, karena merasa perjuangan kita tidak dihargai, karena merasa tidak adil. Tapi Stoik tidak pernah menjanjikan keadilan dalam bentuk yang kita harapkan. Ia hanya mengingatkan, kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, hanya apa yang kita lakukan terhadapnya. Kalau seseorang menyakiti kita, kita bisa saja membalas. Tapi apa itu akan memperbaiki sesuatu? Atau justru mengikat kita lebih dalam rantai dendam yang tidak ada ujungnya? Melepaskan dengan bijak berarti kita memilih untuk tidak membawa beban yang sudah tidak berguna. Kita tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan skenario balas dendam di kepala, tidak terus-menerus mengulang seandainya dan kenapa. Karena semakin kita mengulang-ulang cerita itu, semakin sulit kita keluar dari labirin luka. Tapi ketika kita berkata, aku memilih pergi, tanpa menyalahkan, tanpa membenci, tanpa harus menang, disitulah kita benar-benar bebas. Kebebasan dalam Stoik
bukan terletak pada situasi luar, tapi pada kebebasan batin untuk tidak lagi diperbudak oleh emosi yang tidak sehat. Kita bisa mencintai seseorang dan tetap memilih melepaskannya. Karena kita sadar bahwa tetap tinggal hanya akan membuat kita kehilangan diri. Kita bisa kecewa, tapi tetap berpisah tanpa kata-kata yang menyakitkan. Karena kita tahu bahwa marah hanya akan memperpanjang penderitaan. Kita bisa merasa terluka, namun tetap mendoakan diam-diam. Karena kita tahu bahwa kedamaian batin jauh lebih penting daripada pembenaran ego. Melepaskan dengan bijak bukan berarti tidak peduli. Justru karena kita peduli, kita tidak ingin mengotori yang pernah indah dengan kebencian. Kita pernah tertawa bersama, pernah saling menguatkan, pernah menjadi rumah satu sama lain. Dan biarlah itu tetap menjadi bagian dari cerita yang kita syukuri, bukan luka yang kita umbar. Akhirnya, kita akan sampai di titik ini, bahwa tidak semua orang yang kita cinta harus tinggal. Dan tidak semua yang pergi harus dibenci. Beberapa hubungan hanya ditakdirkan untuk membentuk kita, bukan untuk menemani kita selamanya. Dan itu tidak menjadikannya sia-sia. Yang sia-sia adalah ketika kita tidak belajar apa-apa darinya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena melepaskan dengan bijak bukan soal melupakan, tapi soal memilih kedamaian di atas ego. Dan saat kita mampu melangkah tanpa kemarahan, di sanalah hati kita benar-benar bebas. Kita sering berpikir bahwa cinta adalah tentang kita dan dia. Tentang bagaimana orang lain memperlakukan kita. Tentang bagaimana mereka membuat kita merasa dicintai, dibutuhkan, dihargai. Tapi jarang kita bertanya, cinta ini sedang menunjukkan. Dalam banyak hal, cinta bukan sekadar hubungan antar dua manusia. Cinta adalah cermin. Ia memantulkan kembali bayangan diri yang seringkali tak terlihat ketika kita sendiri. Cinta membawa keluar sisi-sisi diri yang paling dalam, yang tersembunyi, yang belum sembuh, yang belum kita kenali. Kita belajar banyak dari siapa yang kita cintai, tapi kita belajar jauh lebih banyak dari bagaimana kita mencintai. Apakah kita mencintai dengan takut kehilangan atau dengan rasa cukup? Apakah kita mencintai untuk memiliki atau untuk memberi ruang? Apakah kita mencintai agar merasa aman, atau karena kita sudah aman di dalam? Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar diri, bahwa ketenangan batin tidak bergantung pada orang lain, melainkan pada cara kita mengelola pikiran dan persepsi. Maka ketika cinta membuat kita gelisah, posesif, atau hancur ketika ditinggalkan, itu bukan soal dia, itu soal kita. Soal luka diri yang belum selesai, soal ekspektasi yang terlalu tinggi, soal pengharapan bahwa seseorang di luar sana bisa menyelamatkan kekosongan di dalam. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin menjadi tidak terkalahkan, jangan bergulat dalam hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan sayangnya, perasaan orang lain bukan milik kita untuk dikendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri sendiri, bagaimana kita mencintai, bagaimana kita merespons, bagaimana kita berdamai. Cinta membuka pintu ke dalam diri. Saat kita merasa cemburu, marah, tersinggung, kecewa, itu bukan hanya tentang pasangan kita. Itu tentang luka batin kita yang sedang muncul ke permukaan. Dan setiap kali itu terjadi, kita diberi pilihan. Melampiaskan pada orang lain, atau menyulami ke dalam dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diriku? Cinta yang sehat bukan cinta yang tanpa masalah, melainkan cinta yang membawa kesadaran tentang apa yang kita cari, tentang apa yang kita takutkan, tentang pola apa yang terus kita ulang tanpa kita sadari. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa aku selalu jatuh cinta pada orang yang sama jenisnya, yang dingin, yang sulit berkomitmen, yang membuatku merasa kecil? Jawabannya mungkin bukan pada orang itu, tapi pada dirimu. Karena kita cenderung tertarik pada apa yang familiar, bahkan jika itu menyakitkan. Dan cinta, dengan kejujurannya, akan terus memperlihatkan pola itu sampai kita cukup sadar untuk memutus rantainya. Cinta juga memperlihatkan nilai-nilai kita. Apakah kita mencintai karena ingin membuktikan sesuatu, karena takut sendirian, karena ingin diakui, atau karena kita benar-benar ingin menyayangi, memberi, dan tumbuh bersama? Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, perhatikan apa yang ada dalam dirimu. Disitulah sumber kebaikan yang tak pernah berhenti mengalir jika kamu terus menggali. Ketika kita jatuh cinta, kita diguncang, dan guncangan itu kadang menyingkap ruang-ruang batin yang selama ini tertutup. Rasa tidak aman, rasa takut tidak cukup, rasa ingin dimiliki, dipastikan, dimenangkan. Tapi jika kita berani bercermin,
kita mulai paham bahwa semua itu adalah pekerjaan rumah. Bukan untuk pasangan kita, tapi untuk kita selesaikan sendiri. Cinta yang matang lahir bukan dari kebutuhan, tapi dari kesadaran bahwa kita tidak lagi mencintai untuk diisi. Tapi karena kita sudah utuh dan ingin berbagi, kita tidak lagi mencintai untuk diselamatkan. Tapi karena kita sudah berdamai dengan masa lalu dan ingin tumbuh bersama. Cinta yang seperti itu tidak membebani, ia tidak menuntut, tidak mengikat, tidak memaksa. Ia hadir seperti sungai, mengalir, memberi, dan tenang. Dan cinta seperti itu hanya lahir dari jiwa yang mengenal dirinya sendiri. Jadi, setiap kali kamu merasa patah hati, setiap kali kamu merasa cinta tidak berjalan seperti yang diharapkan, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Tanya dulu pada diri sendiri, cermin apa yang sedang ditunjukkan oleh rasa ini? Luka apa yang sedang terpantul dari relasi ini? Dan apa yang bisa aku pelajari tentang diriku sendiri? Dari semua ini, karena cinta sejatinya bukan tentang memiliki orang lain, tapi tentang menyadari siapa diri kita saat bersama saat berpisah, dan saat melanjutkan hidup tanpa mereka. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Karena ketika kita mulai melihat cinta bukan sebagai pemenuh kekurangan, melainkan sebagai cermin untuk pertumbuhan, kita tidak lagi takut kehilangan. Kita justru bersyukur, karena setiap perasaan adalah pintu menuju pengenalan diri yang lebih dalam. Kita sering menyangka cinta bisa menyembuhkan, bahwa kehadiran seseorang yang baru akan menambal luka yang lama, bahwa cinta bisa menutupi trauma, bahwa pelukan hangat bisa menggantikan rasa ditinggalkan, dan perhatian lembut bisa menghapus rasa tidak pernah cukup. Tapi itu hanya separuh dari kenyataan. Cinta tidak menyembuhkan luka lama. Ia hanya memperlihatkannya. Cinta seperti cahaya, dan ketika cahaya itu masuk ke dalam diri kita, ia menyorot bagian-bagian yang selama ini gelap. Bagian yang kita sembunyikan. Bahkan dari diri sendiri. Luka karena pengkhianatan. Luka karena ditolak. Luka karena ditinggalkan. Luka karena tidak pernah merasa layak dicintai. Kita berharap seseorang akan datang dan memperbaikinya. Tapi stoikisme mengajarkan kebahagiaan dan ketenangan tidak datang dari luar, tapi dari cara kita berdamai dengan apa yang ada dalam. Jika luka dalam diri belum dikenali, maka hubungan yang baru hanya akan menjadi tempat pelarian. Dan pelarian tidak pernah menyembuhkan. Ia hanya menunda rasa sakit, hingga akhirnya meledak dalam bentuk yang lain. Kita akan menuntut cinta berlebihan. Karena merasa dulu tidak pernah dicintai, kita akan mudah curiga. Karena dulu pernah dikhianati, kita akan merasa takut kehilangan. Karena dulu pernah ditinggalkan tanpa alasan. Lalu hubungan yang baru pun rusak bukan karena kurang cinta, tapi karena luka lama yang belum selesai kita rawat. Cinta bukan obat. Ia adalah cermin dan ujian. Semen yang memperlihatkan luka, ujian yang menantang. Apakah kamu sudah siap menghadapinya? Banyak orang masuk ke hubungan dengan harapan, kalau aku mencintai dia dengan sepenuh hati, dia pasti bisa membuatku utuh. Tapi, ini ilusi yang berbahaya, karena menaruh tanggung jawab atas kesembuhan diri pada orang lain adalah dari penderitaan baru. Marcus Aurelius pernah menulis, leluhurmu memberimu tubuh, tapi pikiran dan jiwamu adalah urusanmu sendiri. Rawatlah dengan baik. Dalam konteks cinta, kita bisa memahami ini sebagai orang lain boleh hadir, tapi rasa damai, rasa cukup, rasa utuh itu urusan kita. Bukan tugas pasangan, bukan tugas siapapun. Kita harus belajar berdiri sendiri sebelum berjalan bersama orang lain. Kalau tidak, kita akan bergantung. Dan dari ketergantungan itulah lahir ketakutan, takut ditinggalkan, takut tidak dipilih, takut tidak disayang seperti yang kita bayangkan. Luka lama tidak sembuh hanya karena ada yang memeluk kita. Ia sembuh ketika kita berani menengoknya. Berani duduk diam bersama rasa sakit itu. Berani berkata, aku terluka, tapi aku mau mengerti. Aku mau pulih, perlahan-lahan. Dan di sanalah cinta bisa hadir sebagai penolong, bukan penambal. Karena cinta itu yang menyembuhkan. Tapi karena kita mulai membuka ruang dalam diri sendiri untuk sembuh. Kita tidak butuh cinta yang sempurna. Kita butuh kesadaran bahwa cinta bukan pelindung dari rasa sakit, tetapi sahabat dalam proses penyembuhan itu. Karena seringkali, cinta yang datang terlalu cepat justru membutakan, membuat kita merasa baik-baik saja, padahal hanya sedang lupa sejenak. Dan ketika efeknya hilang, luka lama kembali muncul, bahkan lebih kuat, karena kini ditambah dengan luka baru. Jika kamu merasa belum pulih, belum berdamai dengan masa lalu, maka tidak apa-apa untuk mengambil jarak, bukan untuk menghindar dari cinta, tapi untuk mempersiapkan diri
agar ketika cinta benar-benar datang, kamu tidak menjadikannya alat untuk menghapus masa lalu, tapi ruang untuk membangun masa depan. Epictetus berkata, hanya orang yang telah menguasai dirinya sendiri yang mampu mencintai dengan bebas. Karena cinta yang sehat lahir dari jiwa yang sehat. Jiwa yang tidak menuntut terlalu banyak, tidak berharap untuk diselamatkan, dan tidak takut berjalan sendiri jika harus kalau kamu sedang dalam hubungan dan merasa cemas, curiga, atau terus-menerus merasa tidak cukup. Mungkin yang perlu dilihat bukan sikap pasanganmu, tapi luka lama yang belum selesai kamu temui. Dan jika kamu baru saja ditinggalkan dan berpikir bahwa satu-satunya cara untuk sembuh adalah jatuh cinta lagi, tahan dulu. 7. Karena mungkin yang kamu butuhkan bukan pelukan baru, tapi keberanian untuk duduk sendiri bersama luka itu dan membiarkannya perlahan mengering tanpa harus disembunyikan lagi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena cinta yang tulus tidak datang untuk menyembuhkan kita, tapi menemani kita saat kita belajar menyembuhkan diri sendiri. Dan ketika kita utuh, cinta tak lagi jadi pelarian, tapi jadi tempat pulang yang penuh kesadaran. Ada momen dalam hidup ketika kita sudah yakin pada seseorang, yakin dia adalah rumah yang selama ini kita cari, yakin semua rasa, waktu dan usaha yang kita beri akan berujung pada kebersamaan. Tapi kemudian, kenyataan berkata lain. Hubungan yang kita bangun dengan sepenuh hati berakhir tanpa penjelasan yang bisa memuaskan. Orang yang kita perjuangkan memilih jalan yang berbeda. Rencana yang kita susun hancur begitu saja. Lalu kita pun bertanya dalam hati, kenapa tidak jadi? Apa yang salah? Kenapa aku tidak cukup? Dalam momen seperti itu, rasa sakit muncul bukan hanya karena kehilangan orangnya, tapi karena kehilangan harapan yang sudah kita sematkan. Namun Stoik mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Kita boleh sedih, tapi jangan lupa untuk tetap bersyukur. Bersyukur atas yang tak jadi, bersyukur atas yang tidak bertahan, bersyukur atas pintu yang tertutup. Karena bisa jadi, itu bukan pintu yang seharusnya kita masuki. Marcus Aurelius menulis, terimalah segala sesuatu yang terjadi padamu, bahkan jika itu tampak pahit, sebagai sesuatu yang ditenun ke dalam benang takdir untuk kebaikanmu. Kalimat itu mungkin terdengar sulit diterima ketika hati kita baru saja patah. Tapi ketika kita mampu melihat dengan jarak dengan pikiran yang jernih, kita mulai sadar bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah hal terbaik untuk kita. Dan bahwa tidak semua yang gagal adalah kehilangan. Seringkali, justru yang tidak. Jadi itulah yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan waktu kita, energi kita, harga diri kita, dan bahkan masa depan kita. Bayangkan jika hubungan itu dilanjutkan, namun membuatmu kehilangan jati diri. Bayangkan jika kamu bertahan dengan seseorang yang tidak pernah benar-benar melihatmu, dan kamu mengorbankan segalanya hanya demi tidak sendirian. Bayangkan jika kamu menikah dengan seseorang yang tidak menghargai keberadaanmu, hanya karena dulu kamu takut kehilangan. Apakah itu yang kamu sebut jadi, ataukah itu sebenarnya bentuk lain dari keterikatan yang merusak? Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat hidup sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita inginkan. Dan seringkali, yang tampak buruk di awal justru adalah bentuk perlindungan. Perlindungan dari sesuatu yang belum siap kita hadapi. Perlindungan dari jalan yang akan menggerus ketenangan batin kita. Epictetus pernah mengatakan, jangan pernah berkata tentang sesuatu, aku kehilangannya. Tapi katakan, aku mengembalikannya, karena sesungguhnya tidak ada yang benar-benar milik kita. Termasuk orang yang kita cintai, termasuk masa depan yang kita bayangkan. Kita hanya diberi kesempatan untuk menjalaninya sebentar, lalu melepaskannya dengan lapang dada. Bersyukur atas yang tak jadi, bukan karena kita tidak terluka, tapi karena kita tahu bahwa hidup tidak berhenti di satu nama atau satu cerita. Bersyukur atas yang tak jadi, karena kita percaya bahwa semesta tahu apa yang tidak kita tahu, bahwa ada hal-hal yang tampak indah di permukaan, tapi membawa kehancuran dalam jangka panjang. Dan mungkin justru ketika kita ditolak, kita sedang diselamatkan. Mungkin ketika kita ditinggalkan, kita sedang diarahkan. Mungkin ketika rencana itu gagal, kita sedang dibebaskan dari keterikatan yang selama ini membutakan. Kita hanya melihat hari ini, tapi hidup jauh lebih panjang dari satu kisah cinta. Dan seringkali, makna dari yang tak jadi baru terasa. Setelah waktu berlalu, beberapa orang hanya hadir untuk membawa kita sampai ke satu titik. Mereka bukan tujuan, mereka adalah kendaraan. Dan kendaraan tidak harus dibawa sepanjang hidup. Kadang, cukup diucapkan terima kasih dan dilepaskan.
Mungkin kamu masih menyimpan pertanyaan, kenapa bukan aku? Kenapa dia pergi? Kenapa harus berakhir seperti ini? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu perlu jawaban. Kadang, cukup diterima. Karena di balik semua yang tidak jadi, ada ruang kosong yang bisa kamu isi dengan versi dirimu yang lebih sadar, lebih tenang. Dan ketika kamu sudah berdamai, kamu akan bisa melihat ke belakang bukan dengan amarah, tapi dengan senyum kecil dan bisikan lembut. Terima kasih, karena kamu tidak jadi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena yang tidak jadi hari ini, bisa jadi adalah perlindungan yang belum kamu pahami. Dan saat kamu memilih untuk bersyukur, kamu sedang membuka ruang untuk cerita baru yang lebih jujur, lebih sehat, dan lebih layak untukmu. Ada satu hal yang pasti dalam hidup ini, ketidakpastian itu sendiri. Dan cinta adalah salah satu bagian hidup yang paling syarat ketidakpastian. Hari ini kita merasa dicintai, besok kita merasa diabaikan. Hari ini semuanya terasa indah, besok semuanya berubah tanpa kita tahu kenapa. Lalu kita pun mulai gelisah, bertanya-tanya, masihkah dia peduli? Apa aku akan ditinggalkan? Kenapa sikapnya berubah? Kita mencoba membaca tanda, menggali makna dari kata-kata yang samar, membuat skenario di kepala tentang apa yang mungkin akan terjadi. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan diri sendiri. Bukan karena cinta itu buruk, tetapi karena kita belum cukup kuat untuk berdiri di tengah ketidakpastian yang ia bawa. Stoikisme tidak menawarkan kenyamanan palsu. Ia tidak menjanjikan bahwa cinta akan selalu membahagiakan. Sebaliknya, Stoik mengajarkan kita untuk tetap berdiri, bahkan ketika segala hal di luar kendali kita berguncang. Marcus Aurelius menulis, jika kamu terguncang oleh hal kecil, maka kamu belum memahami betapa kuatnya kamu seharusnya. Ketika cinta menjadi tidak pasti, itu bukan pertanda bahwa kita harus memaksakan kepastian, tapi bahwa kita perlu menguatkan diri. Menguatkan diri bukan berarti menjadi keras, bukan berarti menutup hati, bersikap dingin, atau berpura-pura tidak peduli. Menguatkan diri berarti kita belajar membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan isi hati orang lain. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal. Kita tidak bisa memastikan bahwa hubungan ini akan berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi, kita bisa mengendalikan satu hal. Bagaimana kita menjaga ketenangan di dalam diri. Ketenangan itulah kekuatan sejati. Ketika cinta mulai goyah, kita bisa tetap hadir dengan jujur tanpa ketakutan. Tanpa manipulasi, kita bisa tetap mencintai dengan tulus. Tanpa menjadikan ketulusan itu sebagai alat tawar-menawar. Dan kalaupun harus berakhir, kita tetap bisa melangkah. Bukan karena kita tidak terluka, tapi karena kita sudah membangun pondasi yang cukup kokoh. Di dalam diri, kita harus berhenti menggantungkan rasa aman pada orang lain. Karena selama kita masih menjadikan kepastian dari luar sebagai sumber ketenangan, selamanya kita akan hidup dalam kegelisahan. Stoik mengajarkan prinsip dasar ini. Amor fati, mencintai takdir, mencintai apa yang terjadi, bahkan jika itu tidak sesuai keinginan kita. Bukan sebagai bentuk pasrah tanpa daya, tapi sebagai bentuk penerimaan yang bijak. Kalau seseorang mencintaimu, nikmati kehadirannya dengan rasa syukur. Kalau seseorang menjauh, terima kepergiannya dengan tenang. Karena dalam cinta, tak ada yang bisa dijanjikan dengan pasti. Dan justru itulah sebabnya, kita perlu memperkuat pondasi dalam. Ketika hati sudah kuat, ketidakpastian tidak lagi menjadi ancaman, melainkan ladang untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa apapun yang terjadi, kita akan tetap baik-baik saja. Kalau hari ini kamu sedang bingung, apakah hubungan ini masih aman? Apakah dia masih cinta? Atau kemana semua ini akan bermuara? Tenang. Tenang bukan karena kamu tahu jawabannya, tapi karena kamu tahu, kamu cukup kuat untuk menerima apapun jawabannya. Bukan berarti kamu harus pasif. Bukan berarti kamu tidak boleh bertanya atau memperjuangkan kejelasan. Tapi lakukan itu bukan dari rasa takut kehilangan, melainkan dari keberanian untuk menghadapi kenyataan. Menguatkan diri tidak selalu terlihat. Kadang ia hanya berbentuk keputusan kecil untuk tidak mengirim pesan tengah malam karena cemas. Untuk tidak menyimpulkan segala hal hanya dari perubahan kecil. Untuk tidak menyiksa diri dengan kemungkinan yang belum tentu terjadi. Karena seringkali, yang melemahkan kita bukan ketidakpastian itu sendiri, tapi pikiran kita yang terus-menerus menciptakan cerita tentangnya. Epictetus berkata, bukan kejadian yang membuat kita menderita, tapi cara kita memandang kejadian itu. Cinta yang belum pasti bukan akhir dunia, ia hanyalah bagian dari proses. Dan selama kita punya kekuatan batin,
kita tidak perlu tergesa-gesa mengubah ketidakpastian menjadi kepastian. Kita cukup hadir, sadar, dan menjaga nilai-nilai diri kita tetap utuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena cinta mungkin tak selalu memberi kepastian, tapi kamu selalu bisa memberi dirimu sendiri kekuatan. Dan dari sanalah hubungan yang sehat bisa tumbuh, bukan dari saling menggenggam karena takut, melainkan dari saling menemani dengan sadar. Kita sering keliru memaknai cinta. Kita pikir mencintai berarti memiliki, mencintai berarti menggenggam erat, mencintai berarti menuntut balasan. Dan ketika tidak sesuai harapan, kita merasa kecewa, marah, bahkan terluka. Tapi benarkah cinta harus seperti itu? Stoikisme mengajarkan kita satu hal penting, bahwa keterikatan berlebihan adalah sumber penderitaan. Bukan cinta itu yang salah, tapi cara kita mencintai. Cinta, pada dasarnya, adalah gerakan keluar, sebuah tindakan untuk memberi, menyayangi, memahami. Tapi ketika cinta berubah menjadi keinginan untuk mengikat, mengontrol, atau menggenggam, ia bukan lagi cinta, ia menjadi bentuk ketergantungan. Marcus Aurelius pernah menulis, sesuatu dengan sepenuh hati, tapi ingat bahwa ia bukan milikmu. Ia hanya titipan dalam arus waktu. Cinta tidak harus selalu memiliki bentuk kita. Cinta tidak harus berakhir dalam status. Cinta bahkan tidak selalu berarti berjalan berdua hingga akhir. Karena ada cinta yang hanya datang untuk menyentuh jiwa kita sebentar, lalu, dan itu tidak membuatnya kurang bermakna. Cinta yang dewasa adalah cinta yang sadar. Sadar bahwa yang kita cintai adalah manusia, bukan milik pribadi. Sadar bahwa setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Sadar bahwa mencintai bukan berarti menahan, tetapi justru memberi ruang. Mencintai tanpa mengikat bukan berarti cuek, bukan berarti tidak peduli, bukan berarti lepas tangan. Mencintai tanpa mengikat adalah mencintai sambil memberi kebebasan. Mencintai tanpa takut kehilangan. Mencintai tanpa menjadikan cinta sebagai alat kontrol atau pembuktian harga diri. Seringkali kita ingin seseorang tetap bersama kita karena rasa takut. Takut ditinggalkan, takut sendirian, takut kehilangan sumber bahagia. Tapi ketika cinta dibangun di atas ketakutan, ia menjadi penjara. Dan yang kita jaga bukan cintanya, melainkan rasa cemas di dalam diri kita sendiri. Cinta sejati justru lahir dari keberanian untuk berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku tidak akan menahanmu. Aku ingin bersamamu, tapi aku tidak akan memaksamu." Karena kita tahu bahwa orang yang mencintai kita dengan sadar akan memilih untuk tetap tinggal bukan karena dipaksa, tapi karena ia merasa bebas. Epictetus berkata, "Jangan pernah mengatakan tentang sesuatu, 'Aku kehilangannya,' tapi katakan, 'Aku mengembalikannya.'" Ini adalah ajaran tertinggi dalam mencintai, bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun di dunia ini, termasuk orang yang kita cintai. Kita hanya diberi kesempatan untuk hadir, menyayangi, dan belajar. Kalau cinta itu pada akhirnya tidak bertahan, maka kita tidak perlu menyalahkan diri. Kita tidak perlu mencaci dia yang pergi. Kita hanya perlu menundukkan kepala dan bersyukur karena pernah mencintai dengan jujur. Dan kalau cinta itu bertahan, maka itu pun bukan karena kita mengikat, tapi karena dua jiwa yang bebas memilih untuk tetap saling memandang. Bayangkan sejenak, bagaimana jika kita bisa mencintai seseorang tanpa harus terus-menerus merasa takut kehilangan, tanpa harus mengontrol hidupnya, tanpa harus menjadikan dia sebagai pelengkap eksistensi diri. Kita akan mencintai dengan lebih ringan, lebih tenang, lebih jernih, karena kita tahu bahwa cinta bukan soal memiliki, tapi soal menemani. Dan kadang, menemani itu berarti berjalan seiring. Kadang juga berarti merelakan. Dengan hati yang lapang, cinta yang mengikat lahir dari jiwa yang belum sembuh. Tapi cinta yang membebaskan lahir dari kedewasaan batin. Dan untuk sampai ke sana, kita perlu kerja dalam diri. Kita perlu menyadari bahwa cinta tidak akan bisa berjalan baik jika kita belum selesai dengan diri sendiri. Karena rasa takut, cemburu berlebihan, curiga, tuntutan yang tidak masuk akal, semuanya lahir dari luka yang belum kita kenali. Maka sebelum kamu belajar mencintai tanpa mengikat, belajarlah dulu untuk tidak mengikat dirimu pada ekspektasi yang merusak. Belajarlah untuk tidak menjadikan orang lain sebagai sandaran utama kebahagiaan. Karena ketika kamu sudah bisa berdiri sendiri, maka cintamu akan jadi lebih jernih. Dan hubunganmu pun tidak lagi penuh drama, melainkan ruang pertumbuhan bersama. Arahkan pikiranmu,
temukan ketenanganmu. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling erat menggenggam, tapi tentang siapa yang paling lapang melepas dan tetap mendoakan, meski tak lagi berjalan bersebelahan pada akhirnya. Cinta bukan soal siapa yang datang, siapa yang pergi, atau siapa yang bertahan. Cinta adalah soal siapa diri kita. Saat semua itu terjadi, kita mungkin tidak bisa memilih siapa yang kita temui. Kita tidak selalu bisa memastikan siapa yang akan tetap tinggal. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespon setiap pertemuan, setiap kehilangan, dan setiap rasa yang pernah tumbuh meski tak selalu utuh. Dalam 9 perenungan yang sudah kita lewati, kita belajar bahwa cinta tidak selalu datang seperti yang kita mau, tapi seringkali datang seperti yang kita butuh, sebagai pelajaran, sebagai ujian karakter, sebagai cermin, sebagai jalan untuk bertumbuh, dan terkadang sebagai bentuk pelepasan paling bijak. Stoikisme tidak menolak cinta, tapi stoik mengingatkan kita, jangan terikat pada bentuk, jangan melekat pada hasil. Karena ketenangan tidak datang dari siapa yang mencintai kita, tapi dari bagaimana kita mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Cinta yang dewasa bukan tentang memiliki, melainkan tentang memahami. Bukan tentang menggenggam erat, tapi tentang memberi ruang. Dan bukan tentang menghindari sakit, tapi tentang siap merasakan, tanpa menjadikannya luka yang terus menganga. Jika hari ini kamu sedang merasakan ketidakpastian, sedang mencoba melepas, atau sedang belajar mencintai dari jauh, tenanglah, bukan kamu saja. Kita semua pernah ada di sana. Dan dari penggalaman-penggalaman itulah, kita dilatih untuk mencintai dengan lebih sadar, lebih ikhlas, dan lebih damai. Karena cinta bukan akhir dari pencarian kita. Ia hanya bagian dari perjalanan. Perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih utuh, lebih tenang, dan lebih mengenal dirinya sendiri. Terima kasih telah menyimak Arah Mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena bahkan dalam cinta yang tak pasti, pikiran yang terarah akan selalu menemukan jalan pulang, menuju kedewasaan, menuju keikhlasan, dan menuju ketenangan yang tak tergantung pada siapapun.